Tidak ada orang yang menyangka bahwa jentik jari itu dapat mengeluarkan lidah api lalu menjilat kain yang menutup tubuh Kimalawi. Tidak jarang 5 kilat api melejit keluar, menyambar, lalu menerjang Kimalawi secara bersamaan. Pertahanan Kimalawi yang kokoh dengan selubung padat udara dingin dapat mencegah ujung lidah api untuk sampai pada kain atau kulitnya. Ia belum merasakan panas walau berulang kali kulitnya tergapai lidah api yang menyambar. Kobarkan semua Kisanak, tantang Kimalawi. Pencapaianmu telah menunjukkan padaku tingkat ilmu yang ada dalam dirimu. Tetapi aku adalah Kimalawi. Tidak bakal mudah bagimu dapat keluar dari kegelapan yang segera aku tebar. Usai mengatupkan bibir, Kimalawi membuktikan ancaman. Kecepatannya memang tidak dapat diukur nalar, maka tiba-tiba selubung udara dingin meledak, menyebar ke segala penjuru, rumput dan tanaman yang dilaluinya menjadi beku. Butiran es menjadi penghias ujung tanaman dan memantulkan corak cahaya yang luar biasa. Para pengawal menoreh terpental akibat dorongan tenaga dingin. Begitu cepat mereka menggigil dengan bibir kebiruan. Mereka secepatnya menjauh, dan menjauh, lebih jauh lagi dari gelanggang perkelahian Kimalawi dengan Empu Wisanata. Udara dingin yang terhempas itu pun mencapai tempat pertarungan Sayoga. Sayoga sadar bahwa tekanan semakin bertambah kuat dan dahsyat. Selain belitan Kisar Juma, Sayoga juga harus mengatasi keadaan yang kian rumit karena daya ledak ilmu Kimalawi memerihkan kulitnya. Tidak dapat tidak, aku harus menjaga jarak. Namun kemana aku menjauh? Tanya Sayoga pada dirinya. Kisar Juma beroleh satu tunggangan berupa udara segar. Napasnya terasa longgar, rasa malu yang akan datang padanya jika ia kalah dalam perang tanding cepat berlalu. Persiapan kilat segera ia lakukan. Anak jalang, ternyata kematianmu tidak disebabkan olehku. Dengan begitu, dendam ibu bapakmu tidak lagi dapat ditujukan padaku. Tetapi orang itu, kata Kisar Juma sambil menunjuk orang yang ia maksudkan. Sayoga tidak kehilangan kesiagaan, dan bersiap dengan segala kemungkinan. Lalu katanya, seorang pengkhianat sepertimu tidak pernah ada dalam dendam karena itu adalah keburukan yang sama. Orang tua, kau akan mati dan terkubur dalam kubangan yang telah kau gali malam ini. Rencana pertama Sayoga telah dinyatakan dengan lantang dan itu memancing kemarahan Kisar Juma. Sayoga tahu yang diperbuatnya bahwa ia sedang menambah minyak pada kobar api yang belum padam. Maka kehati-hatian menjadi benteng terakhir baginya dalam menghadapi Kisar Juma yang semakin menjadi-jadi. Dan memang benar dugaan Sayoga bahwa Kisar Juma menyerangnya dengan terjangan yang sulit diterima akal sehat. Sepertinya seluruh kepandaian musuhnya benar-benar tercurahkan untuk menghujani anak muda Kedawung dengan tebaran maut. Dua lengan Kisar Juma hingga ujung jarinya tiba-tiba setajam pedang. Dengan berkelahi tanpa senjata, sepasang kaki dan tangan Kisar Juma akhirnya menunjukkan tingkat sebenarnya yang ia miliki. Inilah alasan Panembahan tanpa bayangan yang tidak lagi diragukan sewaktu menariknya sebagai pengawal khusus. Dahan pohon sebesar paha lelaki dewasa begitu mudah terpotong dengan irisan yang sangat rapi. Bahkan sebongkah batu teriris bagian tepinya ketika jemari Kisar Juma memapas Sayoga, namun anak muda ini cekatan menghindar. Jika terlambat sekejap maka 5 jari lawannya akan memutus pergelangan tangan Sayoga. Kehebatan Kisar Juma secara nyata memancar dari sepasang kaki tangannya yang menjadi pasangan senjata yang menggigisi. Serpihan batu dan kayu mendera Sayoga dengan cara yang luar biasa. Setiap kali kaki atau tangan Kisar Juma membentur benda keras, sebanyak itu pula benda-benda padat menyerbu Sayoga seperti hujan lebat yang jatuh di atap. Sekuat bahkan sehebat Sayoga menguasai serat wajah kala itu, sedahsyat ia menggulung tubuh dengan putaran pedang kayunya, ia harus menerima guratan kecil pada sekujur tubuhnya. Aku tidak mungkin dapat selamat, rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi, aku harus mencari jalan mengalirkan tekanan ini. Resah muncul bersamaan dengan keyakinan kuat dapat mengatasi aroma kematian yang ditebar Kisar Juma. Sayoga tidak menghindari kenyataan bahwa semakin lama kulitnya semakin terasa perih. Ia dapat merasakan percikan darah mulai berhimpun menjadi banyak aliran sungai darah di bagian luar tubuhnya. Terdengar suara letusan ketika keduanya sama-sama mengarahkan tenaga inti pada bidang kosong di bagian tengah lingkar perkelahian mereka. Gema suara Sayoga membahana memenuhi setiap jengkal udara lingkungan sekitar mereka. Sedangkan Kisar Juma melolong dengan nada sangat mengerikan, menusuk secara langsung ke bagian dalam telinga. Para pengawal menoreh terjungkal roboh,
sekalipun mereka telah berada belasan langkah dari bagian luar perkelahian. Sedikit yang mampu bergerak dalam keadaan telungkup. Mereka lebih memilih menutup sepasang telinga dan menggulingkan tubuh lebih jauh lagi. Dua tenaga inti bertumbuk. Sebuah rongga sedalam lutut orang dewasa dengan lebar 2 kali bentang tercipta. Sungguh pemandangan yang membuat hati pengawal menoreh menggelepar seperti ikan tanpa kolam. Mereka terlihat berdiri tegak ketika kepulan debu mulai menipis. Ketika lawan sudah tampak jelas oleh pandang matanya, darah Sayoga menggelegak, mendorong tubuhnya deras pada Kisar Juma dengan ayunan pedang yang diiringi gaung hebat. Tidak ada lagi yang menjadi beban pikiran Sayoga. Tidak pula bayangan ibu dan bapaknya. Keadaan yang menjepitnya di ambang negeri orang-orang mati telah membangkitkan segenap kekuatan, ingatan pada masa ditempa oleh ayahnya, semangat tempur di lemah cengkar, gemblengan yang ia lakukan di celah tebing dan pepohonan serta kemauan sangat kuat. Tiba-tiba meledak dahsyat. Sayoga berubah menjadi pusaran angin yang sangat hebat. Kibas pedang kayunya seperti alat yang sanggup menghisap seekor kerbau ke dalam sebuah liang. Sesekali ia mengeluarkan angin yang sanggup mengangkat seekor lembu pembajak sawah. Jika aku harus mati malam ini, ayah tidak akan meratap sedih. Beliau akan menjadi saksi atas hasil dari pelajaran yang dilimpahkannya selama ini, desis Sayoga, tak juga ibu. Beliau akan berkata pada orang-orang tentang kegigihan anaknya yang melawan badai agar tetap hidup. Ini adalah jalan baktiku. Tidak ada waktu bagi Kisar Juma untuk terpana. Begitu pula Empu Wisanata dan Ki Malawi yang mendadak menghentikan perang tanding mereka tanpa aba-aba. Sepasang mata Empu Wisanata mencoba menembus kepekatan malam untuk mencari keberadaan para pengawal menoreh. Lontar napas lega lancar berhamburan dari rongga dadanya sewaktu menangkap pergerakan lemah. Setelah memperhatikan keadaan Ki Malawi yang sepertinya tidak tertarik lagi meneruskan perkelahian, Empu Wisanata menghampiri para pengawal. "Empu," lemah seorang pengawal berkata, "apakah memang siluman hutan ini terlibat dalam perkelahian itu?" Ia menunjuk Sayoga dan Kisar Juma. Senyum menghias raut muka Empu Wisanata, seraya menggeleng, katanya, "Bahkan tidak ada siluman yang mendekati anak muda itu." Pengawal Tanah Perdikan beringsut mencoba membenahi letak tubuh masing-masing. Perawatan singkat diberikan oleh Empu Wisanata. Betapa ia terkejut karena luka-luka kecil dan memar telah memenuhi tubuh para pengawal. Dengan mata terpicing, ia berkata lirih, jarak mereka sebenarnya cukup jauh, tetapi lontaran tenaga dan serpihan tajam ini masih sanggup menyentuh kulit para pengawal. Tentu ini dapat terjadi ketika kekuatan yang tersimpan telah memegang kendali para petarung. Nyatanya Sayoga memang berkelahi seperti tidak ada lagi napas dalam sekejap mata di depan. Tekadnya telah bulat tetapi keajaiban yang terjadi memang di luar perkiraan setiap orang. Kisar Juma sadar bahwa ia berada dalam keadaan genting. Jika ia mendekat, tubuhnya dapat berpusing terhisap kibas pedang lawannya. Namun jika ia menjauh selangkah, senjata Sayoga dan lambaran tenaga serat wajah akan datang menghantamnya. Hantaman yang tidak kalah keras dari debur ombak yang menabrak tebing karang. Kisar Juma kembali menerapkan tata gerak yang tidak beraturan. Ia seperti orang yang kehilangan akal. Ia menjauh, melambai, mendekat dan sekali-kali memancing Sayoga dengan gerakan-gerakan yang menghina. Namun di balik gerakan yang aneh dan jauh dari susila, ia menyiapkan pukulan jarak jauh yang sanggup membelah tubuh Sayoga jika lawannya yang muda usia itu memasuki jangkauan serangnya. Ia dapat mengukur kekuatan yang dilepaskan oleh Sayoga. Dalam waktu itu, setiap desing pedang kayu Sayoga dapat mendorong Kisar Juma hingga terhuyung. Tenaga hisap dan daya dorong terus mengitari Sayoga. Pusaran angin ini mengganggu rencana Kisar Juma yang telah menghimpun tenaga pada pergelangan tangan hingga ujung jarinya. Meskipun tidak mencakup waktu yang lama, tetapi Kisar Juma telah bergeser letak hatinya. Ia diliputi keresahan. Gulungan pedang kayu Sayoga seperti tidak mempunyai celah untuk ditembus. Bahkan dengan cara cemerlang, Sayoga mampu menjaga jarak dengannya. Permainan pedang Sayoga yang membawa akibat munculnya dua kekuatan yang bertolak belakang, akhirnya memaksa musuhnya menjauh. Apakah siluman hutan ini tidak ada yang tergerak hatinya untuk membantuku? Hati Kisar Juma konyol berdesis menghibur perasaannya sendiri. Ia tersenyum lalu melirik Ki Malawi yang berjalan pelan mendekat padanya. Sejenak mereka beradu pandang dalam sekejap. Apa yang tengah ia pikirkan? Ia berhenti dari perang tanding melawan orang tua itu.
Bagaimana bisa terjadi?